Dihantui hutang membuat Pak Damar nekat ambil pekerjaan yang dilarang. Ia sadar bahwa pekerjaannya itu tidak benar, tetapi ia merasa harus melunasi hutang-hutangnya. Namun, jalan yang dipilihnya justru membuat hidupnya semakin terpuruk. Hingga suatu hari, Pak Damar tersadar dan bertanya, "Masih mungkinkah orang seperti saya diampuni Allah?" Jika ingin tahu jawabannya, tonton kisahnya sampai habis. Pak Damar duduk di teras kontrakannya sambil menatap tumpukan tagihan. Motor hampir ditarik leasing, uang sekolah anak belum dibayar, dan debt kolektor terus datang. Pak Damar bingung, cari uang dari mana lagi. Sampai suatu malam, temannya menelpon. "Dam, mau kerja cepat gaji besar nggak?" Ia ditawari pekerjaan admin judi online di Kamboja. Awalnya Pak Damar ragu, karena pekerjaan itu ilegal. Tetapi akhirnya ia menerima. Malam itu istrinya bertanya cemas, "Mas, ini aman?" "Saya udah nggak punya pilihan, Bu," jawab Pak Damar. Akhirnya ia berangkat ke Kamboja. Bulan pertama, ia mulai mengirim uang dan utangnya sedikit demi sedikit terbayar. Tetapi setiap malam, hati Pak Damar gelisah karena sadar uang itu berasal dari jalan yang salah. Ia teringat firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Semakin ia mengingat ayat itu, semakin besar rasa bersalah yang menghimpit hatinya. Suatu hari, tempat kerjanya digerebek. Orang-orang panik dan Pak Damar tidak bisa pulang karena paspornya ditahan. Ia hidup dalam ketakutan di negeri orang. Malam itu Pak Damar berdoa, "Ya Allah, dosa saya terlalu banyak. Saya hanya ingin pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga." Beberapa hari kemudian, Ruben, relawan kemanusiaan Indonesia yang sering membantu pekerjaan bermasalah di Kamboja, datang ke tempat penampungan itu. Saat melihat Pak Damar sendirian, Ruben menghampirinya. Sambil menangis, Pak Damar berkata, "Awalnya saya cuma mau cari uang buat keluarga, tapi sekarang saya malah nggak bisa pulang. Saya tahu pekerjaan saya salah, tapi saya nggak punya pilihan. Saya penuh dosa. Apa orang seperti saya masih bisa diampuni Allah?" Ruben berkata, "Sebenarnya semua manusia berdosa di hadapan Allah, dan dosa itu yang membuat jarak antara manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan membutuhkan pertolongan. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong hanyalah Isa Al-Masih. Karena Isa suci, ia sanggup menanggung hukuman dosa manusia." Ruben lalu berkata, "Dalam Injil tertulis, Isa Al-Masih datang untuk menghapus dosa manusia dan tidak ada dosa dalam dirinya. Isa menderita menjadi ganti setiap hukuman dosa kita dan sebagai jalan pengampunan bagi manusia." Pak Damar mulai menangis karena merasa hidupnya masih memiliki harapan. Malam itu Pak Damar mulai berdoa, "Isa Al-Masih, kalau benar Engkau sanggup menanggung hukuman dosa manusia, tolong saya. Saya mau berubah." Pak Damar sadar, hidupnya tidak dipulihkan hanya dengan uang, tetapi dengan pengampunan dari Allah. Ia mulai percaya bahwa Isa Al-Masih sanggup mengampuni dosanya dan membawanya kembali kepada Allah. Sejak itu, Pak Damar menjalani proses perubahan hidup dengan bantuan Ruben. Kini hatinya mulai dipenuhi ketenangan dan harapan baru. Kalau Anda juga ingin mengenal Isa Al-Masih lebih dalam, tonton video kami lainnya.